Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan ya, di sini masih tentang ya mahasiswa yang menghina Pak Prabowo. Nah, sebenarnya kata abang kita ini ya kan, ini kesalahan di zaman Pak Jokowi. Karena apa ya? Kenapa saya bilang kesalahan di zaman Pak Jokowi? Karena di zaman Pak Jokowi, orang yang menghina Presiden Jokowi akan dibiarkan saja. Orang yang mencaci maki Presiden Pak Jokowi seperti Rocky Gerung ya kan dibiarkan saja ya kan. Nah, sekarang ya mereka semakin melunjak dan menghina Pak Prabowo juga. Oke, kita dengar dulu abang kita ini. Sudah saya bilang kan dari awal, mungkin banyak yang mendengar apa yang saya sampaikan. Ini sudah salah dari awal. Di mana awalnya? Di masa pemerintahan Pak Jokowi. Kenapa kok di pemerintahan Pak Jokowi? Hari ini kan pemerintahan Pak Prabowo. Karena di masa Pak Jokowi itu dibiarkan orang-orang yang menghina Pak Jokowi, yang menghina kepala negara itu dibiarkan leluasa untuk ngomong sesuka hatinya. Ya, Siapa dia? Yaitu kelompok Kadarun tuh. Ini tertular oleh anak pribumi. Siapa ini? Ya lihat itu, mahasiswi yang berhijab, tapi isi lisannya belatung semua. belatung. Niru dia. Niru, oh itu dibiarkan kok. Kita apalagi, kapan lagi? Iya. Itu prinsip-prinsip manusia-manusia setengah sinting. Ya. Jadi waktu di zaman Pak Jokowi dibiarkan karena Pak Jokowi terlalu baik. Bukan saya salahkan Pak Jokowi. Wis lah, nggak popo lah. Ya. Itu Pak Jokowi. Saking baiknya, ya seperti itu. Begitu mau ditindak sama pihak yang berwajib, ojo jangan, wis nggak popo, kan rakyatku. Lah hari ini seperti ini kan jadinya. Saya terus terang bukan pendukung Pak Prabowo. Tapi karena Pak Prabowo sudah menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8, saya harus hormati itu, hargai itu, karena pilihan rakyat. Kalau katanya ada yang begini, ada yang begitu, quick count segala macam, nipu, itu nggak ada. Ya, waras kita berpikir. Sekolah nggak perlu tinggi-tinggi sampai makan bangku sekolahan. Tapi taunya cuman menghasut, memfitnah, buat apa? Jadi ini untuk pemerintahan yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Jika Indonesia mau aman, mau tentram, tangkap. Potong atasnya. Siapa atasnya? Itu yang mengaku-ngaku penceramah, yang mengaku-ngaku juriat Rasulullah. Ya hari ini dia sudah diam tuh. Saya sebutin Bahar Smith. Ya mungkin itu di antara Bahar Smith ada 2 orang tuh. Satunya itu mungkin pernah jadi timnya Pak Prabowo kan, yang menjadi provokator hari ini di Indonesia ini. Ya, yang menggaungkan adili Jokowi. Rizik itu rekan Pak Prabowo. Karena dibiarkan sama Pak Prabowo. Dan ada beberapa orang lainnya ya yang menjadi provokator. Rapli Harun, Rocky Gerung, dibiarkan. Coba sekali-sekali diambil tindakan. Diambil tindakan agar mereka itu tidak seenak jidatnya menghina pemerintah. Dikasih efek jerah. Jadi kalau udah dipotong atasnya, itu mereka itu atasnya itu. Atasan ini. Mahasiswa nih. Ya. Atasnya dipotong, lama-lama bawahnya layu, mati dia. Indonesia juga nggak ada mereka, aman, tentram. Benar. Demokrasi ya demokrasi. Tapi kalau sudah begini, ini sudah kebablasan. Ya. Saya rakyat Indonesia berhak bersuara. Bukan cari muka saya udah ada. Bolak-balik saya bilang ya. Yang model-model seperti ini, habisi Pak. Ambil, panggil, periksa. Terbukti memang dia yang menyampaikan orasi tersebut, tangkap, proses, penjarakan. Jangan peduli dia mau mahasiswa-mahasiswi. Itu lagi, jangan peduli dia mau penceramah yang ngaku juriat Rasulullah, mau dia aktivis, tangkap, penjarakan, ya. Selesai. Itu baru sehat ya.
Pokoknya sehat semuanya kalian-kalian rakyat Indonesia, dukunglah. Ya, dukung tuh jangan yang salah. Kalau yang salah kalian dukung, ya, sampai anak cucu kalian nanti nggak baik jadinya. Contohnya ini. Ini memang udah dari sananya. Mungkin nggak dididik sama kedua orang tuanya, makanya seperti ini. Mungkin saja liar. Dari Liar sananya ya. udah liar. Makanya diprovokasi ikut dia. Ya, orasi boleh. Kalian mau minta apa sama pemerintahan yang sekarang? Silahkan, tapi jangan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Tidak pantas. Itu udah penghinaan besar terhadap Presiden Penghinaan. Republik Indonesia. Kalau boleh kita lihat ya di negara luar, Malaysia aja, tidak ada yang seperti ini. Tidak Habis. ada. Saya pastikan habis. Habis. Ya benar. Indonesia aja, ya. Dan jangan ngaku orang Indonesia kalau akhlak moral tidak dikedepankan, karena Indonesia itu, ya, adat budayanya beraneka ragam, penuh dengan tutur bahasa sopan santun yang indah, ya. Oke ya, ini proses Pak Prabowo agar yang lain, ya, hari ini sampai Jerah. ke mahasiswa, besok jangan sampai ke anak di bawah umur menghina presiden. Iya. Oke, Pak Prabowo, semangat, merdeka. Ya benar ya guys, ya harus diproses. Kalau tidak nanti ya anak-anak kecil bisa menghina Pak Presiden gitu, Presiden Indonesia ya kan. Dan ya tangkap dari atas ya Pak, tangkap dari atas. Dan mahasiswi yang kuar-kuar teriak-teriak yang menghina Presiden Prabowo itu harus diproses Pak. Kalau tidak memang aku kecewa ya kan, karena aku sudah terlalu sakit hati ya mendengar orasi mereka yang bilang, aduh parah lah ya kan guys. Wah, Pak Prabowo pokoknya harus tangkap. Kalau tidak memang aku benar-benar kecewa lah ya kan. Bukan kecewa apa ya, kan nanti gimana ya guys ya. Kalau mereka merasa nyaman, aman gitu ya kan, tidak diproses hukum dengan kata-katanya gitu yang menghina presiden, maka nanti jangan salahkan anak SD juga nanti kalau nanti bilang ataupun ngata-ngatain presiden begitu ya kan. Nah, daripada itu yuk Pak, tangkap aja, jangan pandang bulu, mau mahasiswa ke, mau mahasiswi ke, apa ke, tangkap aja. Nah, ini kesalahan daripada Pak Jokowi zaman dulu ya kan. Ya, kita tidak menyalahkan, maksud saya Pak Jokowi itu terlalu sabar ya kan, membiarkan ya kan orang-orang yang menghina Pak Jokowi. Dan sekarang efeknya gini lah ya kan. Kalau Pak Prabowo biarkan lagi, ya memang jangan salah nanti anak-anak SD bisa bilang begitu juga ya Pak. Tolong diproses Pak ya kan. Ya, saya mohon untuk Bapak Prabowo segera tangkap orang ini. Ya. Nah, gimana menurut kalian guys? Silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.